Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ambar Khalifatun Hasanah dengan NIM 1904116 dari Lokal A Kesehatan Lingkungan dan Masyarakat, Program Studi S1 Farmasi, Fakultas Farmasi, Universitas Perintis Indonesia. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai psikologi kesehatan untuk memenuhi tugas mata kuliah kesehatan lingkungan dan masyarakat. Langsung saja kita masuk pada topik pembahasan. Yang pertama, definisi psikologi kesehatan. Psikologi kesehatan merupakan bagian dari ilmu psikologi yang menekuni bagaimana kondisi atau faktor psikologis mempengaruhi kesehatan seseorang. Psikologi kesehatan ini digunakan untuk mengurangi stres psikis yang disebabkan oleh penyakit dengan menggabungkan antara pengetahuan psikis dan sosial. Lanjut, kita masuk pada konsep dasar psikologi dan perilaku. Yang pertama, konsep dasar psikologi. Psikologi adalah ilmu pengetahuan tentang perilaku manusia dan hewan, juga penyelidikan terhadap organisme dalam segala ragam dan kemitraannya ketika mereaksi arus dan perubahan alam sekitar dan peristiwa-peristiwa kemasyarakatan yang mengubah lingkungan. Jadi, pada dasarnya, psikologi itu menyentuh banyak bidang kehidupan dan organisme, baik manusia maupun hewan. Namun, meskipun demikian, secara lebih spesifik, psikologi sering dikaitkan dengan kehidupan organisme manusia. Selanjutnya, konsep dari perilaku. Menurut Noto Atmojo 2010, perilaku merupakan hasil daripada segala macam pengalaman serta interaksi manusia dengan lingkungannya yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap, dan tindakan. Perilaku merupakan respon atau reaksi seorang individu terhadap stimulus yang berasal dari luar maupun dari dalam dirinya. Selanjutnya, kita masuk pada perkembangan ilmu psikologi. Selama berabad-abad, psikologi merupakan filsafat tentang jiwa manusia. Minat untuk menyelidiki gejala kejiwaan sudah lama sekali ada di kalangan umat manusia. Ahli filsafat dari Yunani lah yang pertama-tama tertarik mempelajari gejala kejiwaan ini. Pada saat itu, belum ada pembuktian secara empiris dan terbatas pada pemikiran-pemikiran belaka. Uraian para filsuf ini umumnya berkisar pada soal ketubuhan dan kejiwaan. Dua filsuf Yunani kuno yang sudah mempelajari psikologi adalah Plato pada tahun 427 sampai dengan 347 sebelum Masehi dan muridnya Aristoteles 384 sampai 322 sebelum Masehi. Kira-kira sekitar abad ke-7. Psikologi dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan alam. Sejumlah ahli faal mulai juga pernah menaruh pada gejala-gejala kejiwaan. Mereka melakukan berbagai eksperimen mengenai hal tersebut. Teori-teorinya berkisar tentang syaraf sensoris dan motoris di otak dan hukum-hukum yang mengatur bekerjanya syaraf tersebut. Baru pada abad ke-19, psikologi menjadi ilmu yang berdiri sendiri, terpisah dari ilmu lainnya. Hal tersebut ditandai oleh berdirinya laboratorium yang pertama di Leipzig, Jerman pada tahun 1879 oleh Wilhelm Wundt. Oleh karena itu, ia seringkali disebut sebagai bapak psikologi modern. Dalam usahanya untuk menyelidiki berbagai gejala kejiwaan, Wundt banyak menggunakan eksperimen. Orang yang menjadi subjek percobaannya kemudian diminta untuk melihat ke dalam dirinya dan diminta untuk menceritakan apa yang dialami selama eksperimen berlangsung. Metode ini dikenal dengan metode introspeksi. Dengan berdirinya laboratorium tersebut, psikologi berkembang semakin pesat. Murid-murid Wundt
mengajarkan metode psikologi tersebut di universitas di negara-negara lain termasuk juga di Amerika Serikat. Setelah psikologi berdiri sendiri, lambat laun para ahli psikologi mengembangkan sistematika dan metodenya sendiri-sendiri sehingga timbul berbagai aliran dalam psikologi. Aliran itu mengajukan teorinya masing-masing yang menjadi dasar teori psikologi modern masa kini. Selanjutnya, kita masuk pada peran penting psikologi dalam kesehatan. Psikologi memiliki pengetahuan mendalam tentang pencegahan, diagnosis, dan penanganan terkait masalah kesehatan mental. Selain itu, psikologi juga dapat mencari tahu, menganalisis penyebab, dan memberikan solusi terhadap permasalahan psikologi yang dialami seseorang melalui perubahan sikap ataupun gaya hidup. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.